Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Freda Nuratnasari. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok atau disingkat sebagai PK. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada para anggota kelompok yang telah meluangkan waktunya untuk diskusi sore ini. Di sini kita akan mendiskusikan tentang kecanduan gadget atau smartphone. Mungkin kalian tahu ya gadget itu apa? Semua orang pasti tahu. Ya, tahu. Orang yang kecanduan gadget mungkin tidak menyadari bahwa dirinya sudah mengalami kesehatan akibat terlalu sering menggunakan gadget tersebut. Dampaknya sangat parah. Kecanduan gadget bisa meningkatkan resiko terjadinya gangguan emosi, nyeri leher, sulit beraktivitas, kurang tidur, hingga penyakit tertentu. Di sini saya ingin menanyakan kepada anggota kelompok, apa aja sih ciri-ciri kecanduan gadget itu? Menurut saya, kecanduan gadget itu ciri-cirinya adalah orangnya itu pikirannya selalu ingin untuk memegang HP ataupun alat elektronik yang lainnya yang tentunya berpengaruh terhadap pikiran si orang tersebut, atau di dalam gadget tersebut terdapat sesuatu yang menarik untuk ditonton si pengguna tersebut. Oke, yang lainnya? Biasanya orang yang kecanduan itu lupa waktu. Biasanya kalau main HP itu ya nggak kenal waktu, mungkin dari pagi sampai malam seperti itu. Oke, terima kasih. Yang lainnya? Kalau menurut saya, kecanduan gadget itu seperti kayak kita nggak bisa terlepas dari gadget itu. Jadi itu setiap kemana-mana harus ada gadget. Jika misalnya kayak kita punya HP, nah kita itu HP-nya ketinggalan, mau nggak mau kita itu harus ambil HP itu supaya kita selalu bawa terus. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya juga mau bertanya, apa sih dampak dari kecanduan gadget itu sendiri? Menurut saya, dampak dari kecanduan gadget itu sendiri yaitu si anak, seperti yang dikatakan oleh Mbak Vina tadi, si anak akan merasa kecanduan. Dan juga si anak atau si pengguna itu tadi akan merasa ketagihan terhadap apa yang ada di dalam gadget tersebut. Mungkin yang lainnya silakan kalau mau menambahkan. Ya, benar sekali Mbak Evi. Kalau menurut saya sendiri, karena saya juga kayak mengalami hal tersebut ya, karena setiap kalau bangun tidur tuh pasti yang pertama kita lihat pasti HP. Ya, betul Mbak Vina. Saya juga seperti itu. Dan HP itu harus kita tuh selalu bawa, nggak tahu kayak nyawa kedua kita lah intinya. Ya, betul.
Oke, mungkin saya juga seperti itu. Terus bagaimana sih caranya agar kita tidak terlalu terfokus kepada gadget? Mungkin kita mencari kegiatan yang tidak berhubungan dengan HP. Misalnya kayak kita berkumpul dengan teman-teman tanpa gadget kayak gitu. Misalnya kita kan bisa sharing-sharing, terus kayak mungkin melakukan hobi kita, kayak mungkin berenang atau mungkin baca. Gitu. Saya ingin menambahkan. Ya, silahkan. Kalau caranya itu mencari kegiatan lain ya kecuali megang HP tersebut. Contohnya itu gini ya membantu orang tua nyuci baju apa tarik kayu menurut saya. Apa yang dikatakan Mbak Bita sama Mas Panji tadi emang benar. Terus bagaimana sih caranya setiap kita berkumpul dengan teman, keluarga, agar kita tidak terfokus dengan handphone? Sedangkan handphone itu kan pasti nyala ya, kalau setiap ada pesan kayak gitu. Terus gimana? Menurut saya, kalau misalnya kita mau berkumpul dengan keluarga kayak gitu kan, otomatis kita sudah memprioritaskan keluarga atau mungkin teman-teman kita yang sedang berkumpul. Kalau misalnya ada yang mungkin chat yang sudah itu mungkin dibalas nanti. Biasanya kalau misalnya orang yang emang pertemuan tanpa gadget itu, jadinya dari awal udah kayak persetujuan sih jangan ada yang mainan HP. Mungkin sebelum sebelum itu dimulai, mungkin teman-teman bisa ngabarin ke orang-orang kalau misalnya jangan diganggu dulu kayak gitu. Kalau bisa handphonenya itu dinonaktifkan terlebih dahulu sebelum kita kayak sharing ke teman. Saya mau menambahkan pernyataan dari Mbak Bita ya. Kalau menurut saya sih dalam keluarga itu ataupun kita dalam pertemuan, kalau misalnya rencananya mau no gadget itu, kita sebelumnya kita merencanakan sesuatu hal yang menarik, misalnya permainan gitu, dan permainannya itu peraturannya ada itu no gadget. Jadi kan nanti biar permainannya tadi bagus gitu loh. Dan mungkin yang misalnya mau mengabadikan momen dalam aku kok guyu sih. Dan menurut saya apabila dalam permainan tersebut ada sesi dokumentasi, itu ada seseorang yang memegang kamera tersendiri. Jadi tidak semua anggota kelompok ataupun si pengikut permainan tersebut memegang gadget dan mengabadikannya secara pribadi. Mungkin itu menurut saya. Silahkan yang lainnya. Terima kasih Mbak Upi. Silahkan yang lainnya. Saya masuk. Tadi kita sedang membahas tentang bagaimana biar tidak ketergantungan oleh gadget ya. Ya. Mungkin kalau menurut saya kita bisa bagi waktu. Jadi misalkan dari bangun tidur, ya kita pasti ya lihat HP dulu, tapi kita taruh HP-nya, terus kita lakukan kegiatan yang lain, kegiatan positif. Kan kita perempuan nih, ya kita misalkan bisa melakukan kegiatan kayak nyuci dulu, masak, yang lain-lain, baru setelah itu pegang gadget. Terus
kita latih diri kita paling tidak 1 hari itu 2 jam tanpa gadget. Kalau misalkan kita bisa kayak gitu setiap hari, nanti kita jadi nggak ketergantungan banget sama gadget gitu. Oke, terima kasih Mbak Tasha. Terus tips dalam menggunakan gadget itu apa aja sih? Bagaimana Mbak? Bu, bisa diulangi? Bagaimana tips yang bijak dalam menggunakan gadget? Kalau menurut saya itu bisa dimulai dari diri sendiri ya. Kayak misalkan kita install aplikasi yang benar-benar kita butuhkan dan bisa memberikan kita itu gak cuman hiburan, tapi juga memberikan wawasan. Kayak misalkan kita download aplikasi berita. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Tasha. Yang lainnya bisa menambahkan? Kalau menurut saya, agar penggunaan gadget itu dapat gunakan secara efektif dan juga tidak kita si pengguna ataupun yang lainnya itu merasa kecanduan. Yang pertama yaitu mungkin kita membatasi pendownloadan aplikasi yang nggak berguna. Terus yang kedua itu membuka aplikasi yang menurut kita itu cuma hiburan gitu aja, nggak ada pembelajarannya. Misalnya nih nonton TikTok atau nonton apa, itu kan nggak ada faedahnya ya. Menurutku sih itu. Coba yang lain. Silahkan yang lain. Oke, kalau begitu, bagaimana sih langkah orang tua agar anaknya tidak kecanduan gadget? Kalau menurut saya itu langkah dari orang tuanya harus tetap mengawasi, tetap menjadwalkan, jangan terlalu diseringkan untuk anak untuk bermain gadget. Oke Mbak Vina, terima kasih. Yang lainnya? Kalau menurut saya peran orang tua dalam membatasi si anak untuk tidak bermain gadget itu sangat besar ya Mbak. Misalnya kita itu misalnya memberikan uang buat beli paketan data lah, itu misalnya sebelum waktunya paket datanya belum habis, tapi si anak tadi udah minta uang lagi buat membeli paket data, kita jangan memberikan dulu, soalnya kalau misalnya kayak gitu kan bakal keterusan ya, besok-besoknya pasti sebelum waktunya minta uang lagi dan lagi. Jadi menurut saya seperti itu. Oke Mbak Evi, terima kasih. Masih ada lagi yang lainnya?
Mungkin itu saja, Mbak, Oke, yang jika bisa tidak. disampaikan oleh anggota kelompok. Oke, jika begitu, diskusi kali ini saya akan tutup. Tapi sebelumnya saya akan memberikan saran kepada orang tua atau calon orang tua. Agar tidak terlalu memanjakan anaknya dengan membelikan handphone yang berlebihan, seperti handphone yang begitu lengkap fitur dan mahal harganya. Hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan anak dan minat belajar siswa. Apabila anak sudah terlanjur mempunyai handphone, agar lebih diperhatikan dan dikontrol dalam menggunakan handphone tersebut. Jangan sampai keseharian anak tersebut hanya sibuk memainkan handphone, hingga lupa akan tugas dan kewajibannya, yaitu untuk belajar. Selain itu, kiranya orang tua mendampingi anak-anaknya ketika belajar di rumah, karena hal tersebut sangat penting agar tercipta hubungan yang harmonis. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.